Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas Al-Zaitun, kaum muslimin. Kali ini beredar video Ustadz Atian Ali yang menceritakan tentang perhatian Kementerian Agama Malaysia terhadap pemahaman agama rakyatnya. Kemudian ketika ada fatwa sesat untuk Al-Zaitun di Indonesia, Kementerian Agama Malaysia ini langsung sigap mengirim intel mereka. Kalau istilah kita intel lah ya. Yang memata-matai, yang mencari informasi kebenaran fatwa tentang Al-Zaitun tersebut. Dan ketika ditemukan kesesatan, kemudian Kementerian Agama Malaysia ini menarik semua santri asal Malaysia karena kekhawatiran Kementerian Agama terhadap pemahaman agama rakyatnya. Luar biasa. Kita simak videonya. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Al-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Kalau mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat, Pak, Menteri Agama Malaysia itu. Alhamdulillah, Menteri Agama kita juga waktu itu datang, Pak, ke Al-Zaitun. Begitu selesai kelar dari Al-Zaitun, dia membuat pernyataan. Bagus, megah bangunannya, cina. Bagus itu. Ya memang bangunannya tidak sesat, Pak. Luar biasa, kaum muslimin. Kementerian Agama Malaysia sangat perhatian terhadap pemahaman agama masyarakatnya, terutama para santri. Karena memang masa depan Islam itu ada di generasi muda. Masa depan Islam itu ada pada para penuntut ilmu, para santri. Kalau para santri pemahaman agamanya rusak, maka alamat Islam ini nantinya akan jadi rusak. Makanya Kementerian Agama Malaysia itu begitu sigap mengantisipasi kerusakan agama di Malaysia. Karena memang mereka paham, kalau agama rusak maka tatanan kehidupan di Malaysia itu akan rusak. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam, wa amuduhu as-sholah, wa dirwatus samanihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan itu ada pada agama Islam. Tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Kalau pemahaman Islamnya rusak, sholatnya rusak seperti di Al-Zaitun, ya mana mungkin akan ada jihad? Islam mau diinjak-injak, dilecehkan dengan model apapun, ya akan diam. Semisal ketika Al-Quran dibakar, ya paling cuma bisa diam. Atau minimal cuma bisa mengatakan Al-Quran tidak akan menjadi hina karena diinjak-injak. Al-Quran dibakar juga tidak apa-apa. Al-Quran tidak akan menjadi hina karena dibakar. Tapi kalau foto tokohnya yang dibakar, foto Gus Dur dibakar, foto Hasyim Asy'ari dibakar, ya langsung mencak-mencak. Dan memang begitu kalau pemahaman agamanya rusak. Seharusnya Kementerian Agama di Indonesia ini mencontoh Malaysia yang begitu sigap. Ya, kita salutlah dengan Kementerian Agama Malaysia. Dan kalau Kementerian Agama di Indonesia, bagaimana tanggapannya tentang Al-Zaitun ini? Coba kita simak videonya. Pembinaan pesantren pendidikan. Iya, jadi Al-Zaitun kita sudah diambil alih sebagai leading sektor penanganannya oleh Pak Menko Polhukam, dan kami akan menerima pelimpahan tugas yang diberikan kepada kami. Tapi yang jelas begini, ya kita kan semua tahu ya, ini sudah ada proses hukum di sana. Dan nanti kalau memang akan terkait dengan pesantren, yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana untuk tetap belajar. Itu yang akan kita jaga. Nah, selebihnya kebijakan lainnya itu di luar Kementerian Agama. Kementerian Agama akan konsen pada hak santri dan siswa yang ada di dalam Al-Zaitun untuk bisa tetap memiliki hak untuk bisa belajar. Sekilas kita dengar penjelasan Menteri Agama itu sangat bijak, kaum muslimin. Dengan polemik yang terjadi di Al-Zaitun, Kementerian Agama tetap konsen untuk memberikan hak santri yang ada di Al-Zaitun untuk tetap belajar. Padahal secara tidak langsung, Kementerian Agama ini sudah membiarkan para santri tetap dijejali dengan pemahaman-pemahaman agama yang sesat.
tetap dididik dengan cara-cara ibadah yang sesat, yang tidak menurut aturan syariat Islam yang benar. Jadi secara tidak langsung Kementerian Agama ini membiarkan para santri disesatkan dengan pemahaman-pemahaman agama ala Al-Zaitun. Cobalah simak, apakah normal kalau yang seperti di video ini terjadi di pondok pesantren, di tempat yang dikatakan itu adalah tempat pendidikan agama? Pak Kementerian Agama mikir nggak sampai di sini? Kejadian yang seperti ini kaum muslimin sangat tidak wajar terjadi di tempat yang disebut pondok pesantren. Itu lebih cocok kalau terjadi di tempat-tempat maksiat. Karena isinya orang-orang yang seperti itu. Wanita, laki-laki campur baur, tidak menutup aurat, nyanyi-nyanyi seperti orang yang tidak punya adab dan sopan santun yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Pak Menteri Agama mengatakan Kementerian Agama ini konsen untuk memberikan hak para santri di Al-Zaitun untuk tetap belajar, berarti tetap membiarkan santri di Al-Zaitun itu dididik untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah jelas ajaran Islam di Al-Zaitun itu tidak beres. Kok bisa-bisanya santri tetap dibiarkan untuk belajar di sana? Jadi sangat-sangat jauh berbeda dengan Kementerian Agama Malaysia. Dan kita hanya bisa berharap semoga para wali santri bisa segera sadar. Segera sadar kalau anak-anak mereka ini tetap dibiarkan sekolah di sana, maka keluar dari sana nanti akan menjadi orang-orang yang merusak agama. Karena ketika sekolah memang diajarkan untuk tidak ikut aturan agama yang benar. Sehingga bisa segera menarik putra-putrinya, memindahkan sekolahnya, dipindahkan ke sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan agama yang benar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.